Dalam setiap peringatan hari-hari besar nasional itu, beberapa tokoh lintas agama itu hadir dan mereka memberikan doa lintas agama. Ada dari tokoh agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, ya ada orang Kejawen, kadang-kadang ada juga dari Konghucu. Kalau sudah kumpul bersama lintas agama, itu sudah tidak sharing, tidak membandingkan agama apapun. Saya yakin dan sangat percaya, Mas. Karena pesantren ini yang dibicarakan bukan tentang keimanan. Iman masing-masing, agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, tapi tentang kebangsaan. Di balik sebuah rumah sederhana di sudut kota Wates, Kediri, tersimpan cerita yang membentuk salah satu tokoh besar bangsa, Insinyur Soekarno. Rumah ini dikenal sebagai Dalem Pojok, terletak di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tempat ini menjadi saksi bisu masa kecil Bung Karno saat ia tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi beragama. Dalam keseharian yang harmonis dan penuh saling menghargai, Bung Karno belajar tentang keberagaman dan pentingnya persatuan. Mari kita telusuri perjalanan hidup Bung Karno yang berawal dari rumah bersejarah, serta bagaimana nilai-nilai moderasi beragama membentuk visi besarnya untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Hartono, Ketua Harian Situs Dalem Pojok Persada Soekarno Kediri. Eyang kami, Raden Mas Panji Somohatmojo, beliau itu beristri Raden Sajimah. Raden Sajimah ini adalah kerabat dari Eyang Harjodikromo yang berada di Tulungagung. Jadi, secara hubungan darah, kalau dengan Bung Karno tidak ada, tapi kalau dari leluhurnya Bung Karno, kami ada hubungan darah dari Eyang Panji Somohatmojo. Kemudian eyang kami yang namanya Raden Mas Panji Somosewoyo ini adalah ayah angkat Bung Karno. Beliaulah yang mengobati ketika Soekarno sakit, sebagaimana diceritakan di dalam bukunya Cindy Adam. Komplikasi antara tipes, disentri, dan malaria. Bung Karno kecil ketika masih bernama Kusno itu sakit dan disinilah beliau dirawat dan diobati. Kemudian dari nama Kusno berganti menjadi Soekarno itu berada di situs Dalem Pojok Persada Soekarno Kediri. Pergantian nama Bapak bangsa kita dari Kusno menjadi Soekarno. Rumah ini dibangun oleh Raden Mas Panji Somohatmojo di kisaran tahun 1850-an. Ya. Beliau dulu adalah patih dalam Pakubuwono ke-9 ya, yang kemudian hijrah dari Solo ke Kediri. Rumah ini ditetapkan sebagai situs Persada Soekarno oleh Ketua Yayasan Bung Karno, Bapak Guru Soekarno Putro pada bulan Oktober tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 situs Dalem Pojok ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Negara Republik Indonesia. Di situs Dalem Pojok ini sejak dibuka tahun 2013 selalu ada peringatan hari-hari besar nasional. Dan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana di Hari Sumpah Pemuda itu ikrar 3, yaitu 1 tanah air Indonesia, 1 bangsa Indonesia, 1 bahasa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu mengikrarkan diri, bersumpah bahwa kita yang terjadi dari berbagai macam suku, agama, keyakinan itu bersumpah bahwa kita satu bangsa,
satu tanah air dan satu bahasa. Inilah cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Nah, pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2017, kita mengadakan kirap kitab suci yang kita arak dari balai desa menuju situs Dalam Pojok. Dan waktu kirap kitab suci itu diikuti oleh tokoh-tokoh lintas agama berserta umatnya. Jadi ada umat Islam berserta umatnya dengan membawa kitab suci. Kemudian ada umat Kristen bersama tokoh umat Kristen, maksud kami pemuka agama Kristen bersama umatnya. Pemuka agama Hindu bersama umatnya, pemuka agama Buddha bersama umatnya, dan pemuka agama Konghucu bersama umatnya. Beliau membawa kitab ini, lalu kita abadikan kitab itu di kantor Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada generasi muda Indonesia dan kepada anak-anak didik Indonesia, itu bila berkunjung ke situs Dalam Pojok, kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan. Untuk itu kita wajib saling menghormati, saling menghargai antara umat-umat beragama. Kenapa? Yang pertama karena tadi ada Sumpah Pemuda, bahwa kita sudah bersumpah apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kita adalah satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa. Dan sekarang ini menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah ini menjadi edukasi kepada generasi muda, kepada anak-anak sekolah, anak-anak kecil, supaya kita kenalkan sejak dini bahwa saudara-saudara kita itu ada dari berbagai macam agama. Di dalam setiap peringatan hari-hari besar nasional itu, beberapa tokoh lintas agama itu hadir dan mereka memberikan doa lintas agama. Ada dari tokoh agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, ya ada orang Kejawen, kadang-kadang ada juga dari Konghucu. Itu di setiap hari-hari besar nasional. Nah, kemudian seiring waktu kita ingin spirit Bhinneka Tunggal Ika, spirit Pancasila itu menjadi lestari melalui jenjang pendidikan. Melalui pendidikan non formal, maka dibangunlah pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara yang diinisiasi oleh Permakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Muhti. Beliau lah yang pertama mengusulkan untuk dibangun pesantren Jati Diri Bangsa di situs Dalam Pojok Persada Soekarno Kediri. Di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa hadir sebagai oase pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi agama. Di sini, setiap agama diterima dengan tangan terbuka, tanpa prasangka, tanpa diskriminasi. Perbedaan yang ada dipandang bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai kekuatan yang memperkaya kebersamaan. Dengan menjunjung tinggi semangat Pancasila, pondok ini mendidik para santri untuk saling menghormati, bukan hanya dalam keyakinan, tetapi juga dalam perbuatan sehari-hari. Mereka diajarkan untuk mendalami ajaran agama masing-masing dengan rasa cinta dan kedamaian, sambil tetap menghargai keberadaan dan keyakinan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami selaku pimpinan pembangunan, ya, bukan pimpinan pesantren,
Jadi pembimbingan pembangunan pesantren Jati Diri Bangsa yang ada di Kediri. Ya, pesantren ini nama lengkapnya Pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara. Kediri. Nanti tentunya jamaahnya yang akan nyantri adalah dari rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, lintas agama, lintas profesi, tapi tentang kebangsaan, bukan tentang keimanan. Hanya namanya memang kami beri nama pesantren. Pesantren ini tentunya namanya pesantren tempat untuk belajar, pasti ada kitabnya. Kalau pesantren yang sudah ada itu penyantri dengan kitabnya ya Quran, hadis dan kitab-kitab yang lain tentang keimanan. Tetapi untuk pesantren ini nanti juga ada kitab sucinya, kitab suci negara tapi karena tentang kebangsaan, tentang cinta tanah air. Di tengah pembangunan yang sedang berjalan, Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa mulai menampakkan wujudnya sebagai pusat pendidikan yang berlandaskan semangat moderasi beragama. Meski masih dalam tahap konstruksi, visi besar pesantren ini sudah tergambar jelas. Dengan fondasi yang kokoh, bukan hanya bangunan fisik yang dirancang, tetapi juga fondasi bagi generasi masa depan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kedamaian. Para pendiri yakin bahwa ketika pesantren ini selesai, ia akan menjadi tempat di mana agama apapun diterima dengan senang hati, dan kita semua bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Saya yakin dan sangat percaya, Mas, karena pesantren ini yang dibicarakan bukan tentang keimanan, iman masing-masing, agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, tapi tentang kebangsaan, tentang jati diri bangsa, tentang cinta tanah air. Yang kita ajarkan tentang itu. Tentang cinta tanah air itu memang kita beda-bedakan. Yang Muslim cintanya sekian persen, yang Hindu Buddha enggak kan, semua ya cinta bangsa, tanah ya cinta ya cinta. Kita duduk bareng di sini tentang kebangsaan, kita tidak bicara tentang keimanan. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan para leluhur yang bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian abadi. Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa hadir untuk meneruskan cita-cita tersebut. Meski masih dalam tahapan pembangunan, pondok ini berkomitmen menciptakan ruang di mana semua agama dapat hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan. Moderasi beragama menjadi landasan utama di sini, dengan semangat menerima semua keyakinan dengan terbuka. Melalui pendidikan yang inklusif, pondok ini siap mencetak generasi yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Kerukunan, perdamaian, dan keharmonisan adalah inti dari kehidupan di situs ini. Setiap sudut dan pojok selalu dihiasi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berkumpul dengan satu tujuan, menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan perbedaan. Dari komunitas beragama ini kami berkumpul diundang keluarga dan pojok ini sekitaran tahun 2014, kurang lebih 2014.
Moderasi beragama di sini bukan sekedar slogan, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan di mana setiap keyakinan dihargai dan diterima dengan tulus. Mengenai toleransi, moderasi agama Buddha, untuk menyikapi hal-hal toleransi, ini bukan masalah baru lagi, Mbak. Sejak nenek moyang sampai sekarang, kerukunan tetap dijaga. Asalkan sebagai seorang agama atau agama harus bisa menyatukan di antara persepsi masing-masing. Sejarah telah membuktikan Raja Asoka telah membuat prasasti di India. Kalau ingin dihormati, harus menghormati keyakinan dan agama orang lain. Berarti itu sudah mengikuti menghormati agamanya sendiri. Itu, Pak. Dan toleransi agama bukan masalah baru, Mbak. Sejak era Orde Baru, Menteri Agama Alam Shah Ratu Pramodagara telah mencanangkan atau yaitu menetapkan trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan artinya rukun dalam satu agama itu sendiri, agama yang satu kepada agama yang lain, dan agama dengan pemerintah. Sejak itu. Nah sekarang yaitu moderasi itu bukan masalah baru bagi agama Buddha. Beda keyakinan bukan masalah, yang penting semua tetap memahami dalam ajaran masing-masing. Bukan saya menganggap agama saya yang paling benar, tapi ke semua itu ada solusi yang terbaik. Ngomongnya sing enak, sudah ada kok dibicarakan. Melalui moderasi beragama, tercipta harmoni di mana toleransi dan saling pengertian menjadi jembatan bagi perdamaian abadi. Sepemahaman saya, kondisi yang ada di lingkup situs Bung Karno pojok sini telah merintis adanya upaya untuk menuju perdamaian dari berbagai lintas atau komunitas. Telah dirajut, diupayakan, dikondisikan dengan seksama, sehingga setiap momen-momen acara yang diselenggarakan di situs pojok Bung Karno sini itu bisa dibuktikan atau bisa dikondisikan. Misalnya pada saat upacara-upacara kebangsaan, di situ kami dari agama Buddha dan juga dari berbagai komunitas atau lintas agama yang lain itu juga turut hadir, dan di situ seringkali juga diadakan semacam dialog atau diskusi bersama tentang kebangsaan, sehingga benar-benar kondisi tentang agama atau kerukunan yang dilakukan, yang diciptakan di situs dalam pojok sini memang lumayan cukup berjalan dengan baik. Kalau sudah kumpul bersama lintas agama, itu sudah tidak sharing, tidak membandingkan agama apapun. Nah itu, dan diadakan sharing, diskusi tanya jawab, yaitu mengenai hal-hal kebangsaan. Kalau masalah toleransi, moderasi beragama di situ dalam pojok, no problem. Itu saja. Ini fakta ini. Dan saya merasa bangga bahwasanya di situs pojok ini sangat kompak dan rukun, dan kadang tanpa diundang kalau hari-hari kebangsaan semua sudah hadir, dan di situ ada sistem organisasi kelembagaan yang disebut PCTAI, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Indonesia dengan keragaman agama dan budayanya membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di situs ini, kita belajar bahwa kerukunan bukan hanya tentang kehidupan berdampingan, tetapi juga merajut kebersamaan dalam keberagaman yang memperkaya kita semua.